Ya Pak Trubus, tanpa Ya. mengurangi rasa simpati, iya kita tahu bahwa pemerintah daerahnya saat ini memang terdampak, jadi Ya. memang sulit juga kalau untuk all out gitu Iya, pasti karena mereka semuanya. juga banyak PR-PR harus diselesaikan. Tapi sekiranya apa yang harus dilakukan sehingga kebijakan ini taktis, cepat dan tepat mengingat hari demi hari ini korban berjatuhan, bukan korban gempa, tapi pasca gempa mereka di pengungsian. Bagaimana? Iya, menurut saya dua hal itu. Yang satu, kalau sebelum terjadi gempa ya memang aspek pencegahan kan, berarti itu memang multi pihak, kerja koordinasi. Tapi ketika sudah terjadi bencana lah ini yang jadi masalah, karena apa? Itu pun juga multi pihak, tetapi ini tadi kita dengar ada yang 7 keluarga aja di dalam satu ini tenda. Nah ini bagaimana kaitannya sekarang kondisi COVID yang begitu lagi mengganas. Nah ini artinya kan penegakan protokol kesehatan juga nggak bisa dilakukan. Nah ini memang semuanya jadi saling tumpang tindih, jadinya tidak harmonis juga, tidak sinkron. Nah karena itu kebijakan yang paling tepat menurut saya sekarang ini adalah kolaborasi lagi, meningkatkan kolaborasi masing-masing pusat daerah, di mana daerah kemudian secara ya istilahnya berjuang berdarah-darah gitu ya, secara all out gitu, kemudian untuk melakukan bagaimana menyelamatkan warga yang terdampak itu gitu. Karena persoalannya sekarang sulitnya itu tidak hanya di tanah tapi di gedung-gedung juga seperti itu, karena banyak bangunan di kita itu meskipun di daerah rawan tetapi struktur bangunan kita itu umumnya lemah di ini gitu, jadi nggak ada kok bangunan tahan gempa, itu nggak ada gitu. Jadi ini menjadi persoalan rumit. Kemudian infrastruktur yang dibangun digenjot besar-besaran sekarang ini juga menyebabkan ini hampir semua infrastrukturnya juga nggak tahan gempa. Nah ini kan menjadi masalah juga. Artinya memang ini jadi saling ya saling tumpang tindih ya, saling berkelindan, saling kait mengait dan tidak sinkron itu. Dan menurut saya memang kebijakannya pada akhirnya ini harusnya pemerintah pusat tetap punya kewenangan di situ, karena ini sumber masalah dari kebijakan yang awalnya memang kita terlalu menekankan pada persoalan politik dan ekonomi, karena daerah itu selalu memberikan politik ekonomi, yang namanya sosioekologis itu jarang gitu, bahkan itu sangat diabaikan. Nah sekarang yang ditimpa seperti ini gitu. Oke, nah ini menarik Pak Hersahid, kita tahu bahwa bantuan makanan, selimut, obat-obatan penting, tapi karena ini kondisinya pandemi, mengenai ketersediaan masker ini kan juga harus diperhatikan. Sudah ada tidak mungkin bantuan itu masuk masker, seperti apa Pak? Oh iya. Pak Hersahid. Pak Hersahid, Pak Hersahid, kalau untuk bantuan-bantuan seperti masker yang sudah masuk atau untuk dibuatlah tenda tambahan sehingga tidak terlalu penuh dalam satu tenda, karena kan kondisi pandemi ini protokol kesehatan ya mau tidak mau juga harus dikedepankan. Bagaimana Pak? Begini Bu, kalau masalah masker, saya rasa mungkin sulit kita dapat di sini Bu, apalagi toko yang kadang kita tempati biasa beli masker atau dapat dari sini masker, semua runtuh, semua rusak, toko tutup, kita mau beli di mana Bu? Terus masalah tenda, sebenarnya kita juga artinya pahamlah mengenai COVID, tapi yang jadi masalah sekarang kita mau ambil di mana tenda Ibu, tidak mungkin kita mau pergi beli ke sana kemari, kita hanya betul-betul membutuhkan bantuan. Saat ini kita membutuhkan bantuan. Kita mau keluar tidak ada uang, kita mau beli di mana. Itu yang jadi masalah Bu. Terus bisa saya konfirmasi sedikit Bu mengenai yang viral itu masalah pemalakan, perampasan. Begini Bu, sebenarnya itu terjadi mungkin menurut saya harus dipahami juga masyarakat. Artinya masyarakat yang berada di jalan poros itu Bu, kadang lalu lalang saja bantuan-bantuan, mungkin itu yang membuat cemas. Artinya dalam keadaan yang tertekan, perasaan, berduka, lalu lalang bantuan yang betul-betul di depan mata ada yang mungkin bisa saja disimpan atau dimampirkan barang ala kadarnya untuk memperpanjang kebutuhan masyarakat. Itu mungkin yang bisa memancing Ibu, memancing masyarakat sehingga berbuat. Saya mengerti Pak. Ini yang mungkin ke Pak Trubus. Kita tahu lah kalau bantuan itu ada alurnya. Masuk ke satu pos, dicatat, didistribusikan supaya tepat dan merata. Tapi kalau waktunya lama, warga sudah punya panik, ini yang membuat kemudian ketika di jalan, wah udah panik, warga mengambil dengan apa istilahnya penjarahan, meskipun dikatakan mereka ini kami hanya mengambil karena kami butuh. Ini bagaimana Pak Trubus? Ini menurut saya memang harus ada pengontrolan yang ketat gitu ya, pengawasan yang ketat ketika bantuan itu didistribusikan. Ini persoalan ini kan sebenarnya sudah berulang-ulang gitu, dari tahun ke tahun selalu ada, karena masyarakat dalam kondisi
kepepet gitu ya, kepepet mau nggak mau dia harusnya menjarah, artinya berperilaku kriminal. Ini tentu suatu situasi yang menurut saya memang harus diantisipasi sekarang ini, dan saya rasa ke depan akan terus seperti itu. Tetapi persoalannya kemudian ketika kita mau menegakkan law enforcement misalnya di situ juga nggak bisa gitu karena situasinya kan bencana. Nah, karena itu satu-satunya cara adalah bagaimana pengawasannya diperketat saja ketika bantuan. Nah, tetapi menjadi rumit juga, banyak bantuan yang akhirnya nggak sampai ke tempat tujuan juga gitu. Itu dialurkan kalau alur penyaluran bantuan gitu, kalau dalam kebijakan publik haruskah kemudian terpusat di satu wilayah, misalnya provinsi dulu, kabupaten dulu, atau bagaimana? Iya, kalau harusnya tidak terpusat, Mbak. Artinya kalau terpusat itu ketika bantuan itu datang memang satu pusat, tapi pada hari itu juga harus segera ini. Sudah ada mekanisme prosedurnya, itu harus didistribusikan. Cuman pelaksanaannya implementasi di lapangan yang sulit itu. Nanti alasannya karena infrastruktur, cuaca yang tidak mendukung, kemudian alasan-alasan kendaraan yang nggak ada. Nah, itu seperti tadi juga Bapaknya bilang punya duit tapi mau beli tempatnya nggak ada. Lah, ini kan menjadi situasi yang memang mau tidak mau terpaksa bantuan itu pada akhirnya ujungnya itu adalah terbengkelai gitu. Ya. Jadi situasinya seperti itu, Mas. Kalau saya dengar untuk mendapatkan bantuan ini kan sempat ada pendataan, tapi harus punya KK, harus punya KTP yang ditunjukkan. Kalau ke tempat Bapak sama begitu prosedurnya? Enggak, Bu. Di sini kebetulan kami juga buka posko di sini di depan Ibu. Kami itu tidak pernah, artinya siapapun yang membutuhkan dan apapun yang dibutuhkan, ketika itu barangnya ada, pasti kita kasihkan, Bu. Nah, itu. Terus yang saya juga artinya prihatin lihat pemerintah, Ibu, tidak ada sekali turun. Artinya tidak ada turun. Paling tidaklah menenangkan masyarakat yang sempat berbuat anarkis, ataukah menenangkan masyarakat bahwa akan ada turun bantuan. Paling tidaklah ada mendata, ini sama sekali tidak ada, Bu. Makanya kita ini, Bu, buat posko. Ibaratnya kita poskonya ini siapapun yang membutuhkan di wilayah kami insya Allah kalau memang barangnya ada dan itu yang dibutuhkan ada, kami akan langsung salurkan, Ibu. Oke, tapi Pak, kalau dengan kebijakan misalnya bantuan bisa disalurkan, tapi warga harus menunjukkan KTP sama KK. Nah, Bapak dan rekan-rekan di sana masih punya nggak KTP? Karena kan biasanya kalau bencana ya menyelamatkan diri dulu, boro-boro menyelamatkan KTP, kartu keluarga. Itu juga, Bu, karena memang ada bahasanya kemarin orang-orang di sini, Bu, bilang, untuk apa saya mau cari KTP, Bu, kalau untuk mendapat beras begitu, artinya barangnya sudah hilang, dipaksa lagi cari. Ada yang tertimpa bangunan, ada yang runtuh, ada apa, masa mau dicari itu untuk dapat bantuan? Ya, mungkin ini logika seperti ini pun saya masih bertanya-tanya. Ketika bencana sudah terjadi begitu dahsyat, yang ditanya mana identitasmu? Nanti sesaat lagi saya akan bahas usai jeda berikut. Apa kabar Indonesia Malam?